Halo, kembali lagi dengan saya, Grace Madika. Pada video saya yang kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana kita membuat gambar rakitan komponen pada program Autodesk Inventor Professional 2020. Di sini tema yang kita ambil adalah belt drive, komponen yang sudah kita buat pada video saya yang pertama sampai kelima. Nah, ini adalah contoh hasilnya, maka bentar lagi kita akan mulai dari awal. Saya coba hapus. Nah, pada tampilan awal kita bisa mulai dari file new. Nah, lalu kita milih standar milimeter IAM. Kemudian kita bisa create. Nah, maka hasilnya adalah template seperti ini, model interface IAM. Berikutnya adalah kita masuk ke assemble, lalu kita milih place komponen. Di sini ada tulisan place, kita klik place komponen, kemudian kita milih komponen yang sudah kita buat tadi, mulai dari pulley, shaft, bus, base, housing. Lalu kita open. Akan tertampil seperti ini, kita klik saja. Oke, komponen sudah tersaji, kita skip. Nah, berikutnya adalah kita mulai untuk mengassembling komponen ini satu persatu. Kita lihat di sini komponen housing, kita akan assembly dengan komponen bus. Lalu kita pertama adalah kita bisa mengatur awalan dulu dengan free rotate sehingga tampilannya bisa lebih mendekati. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan constraint di sini untuk mengassemblinya. Kita klik constraint, kemudian di sini ada karena sistemnya adalah masuk jadi insert. Kita nanti akan lakukan insert. Kita bisa lakukan insert lebih dahulu, insert. Kemudian kita masukkan terus ke housing. Nah, nanti kita ambil sistem yang align. Ada dua sistem, oppose dan align. Kita ambil yang align, kemudian apply. Nah, untuk ini nanti kan di sini ada lubang di dalam bus. Nah, kita bisa cek. Caranya adalah pada housing kita lakukan grounded dulu agar lebih mudah untuk editing. Nah, nanti kita bisa cek di sini lubangnya. Lalu dari lubangnya ini kita bisa sesuaikan, kita constraint dengan mate untuk mendapatkan sumbu, sistem persumbuannya agar sesuai. Kita arahkan. Nah, di sini sudah. Kemudian kita apply. Skip. Nah, di sini sudah terassembly sesuai dengan lubang yang ada pada bus, kemudian posisi alurnya nanti untuk fungsi sebagai alur oli yang dia akan dialirkan. Berikutnya kita akan mengassembly shaft. Di sini kita nanti perlu tahu bagian mana yang akan berhubungan dengan pulley, bagian mana yang akan berhubungan dengan komponen yang lain. Tentunya bisa dicek di sini untuk tebal pulley yang akan diassembling dengan inspect measure. Nah, ini di sini 52 mm. Lalu bagian mana yang akan berhubungan dengan yang 52 mm? Kita cek di sini. Yang 50. Cek lagi.
ini 46, otomatis yang paling mendekati adalah yang 50, maka ini nanti akan diassembling ke puli. Berarti ini porosnya akan kita putar terlebih dahulu. Kita free rotate dan kita putar. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa assembly ke housing. Constraint kita bisa masukkan dengan insert, lalu kita masukkan ke sini. Nah, oke, dengan sistem align, kemudian kita apply. Nah, ini adalah yang sudah terassembly seperti ini modelnya. Tentunya bus akan fix dengan housing karena di sini sudah dikunci oleh lubang nozzle. Berikutnya saya akan assembly untuk yang puli ke shaft. Insert, dan saya bisa mulai dari yang di sini kepada oke, jadi sudah masuk. Dan kita apply. Oh, ternyata ada keliru, maka kita bisa undo. Setelah poros ini terhubung, kita mulai assembling yang di housing ini ke base. Constraint base dengan housing. Pakainya insert. Oke, apply. Sudah satu. Berikutnya kita atur agar satu sumbu dengan mate sumbu. Klik sumbu 1, klik sumbu yang kedua, apply. Jadi kita sudah mengassembling ini. Lalu berikutnya kita mengassembling pulinya. Set. Nah, seperti ini kita bisa tinggal balik. Oke, apply. Berikutnya kita akan menyesuaikan pin pasak, alur pasak. Nah, kita cek alur pasaknya. Nah, kalau misalkan agak susah, kita bisa lakukan klik komponennya, kemudian kita enable, kita hilangkan, atau transparan. Kita buat transparan. Enable tapi transparan, maka ketahuan di sini pasaknya. Nah, kita bisa dekatkan, kemudian kita bisa constraint mate to flash. Oke, sudah jadi. Kemudian jangan lupa kita transparannya kita nonaktifkan. Tuh, alur pasak sudah terassembly. Berikutnya adalah kita akan membuat spur gear.
spur gear kita bisa mulai membuat melalui desain. Di sini ada menu desain, kemudian di sini ada power transmission, kita klik spur gear. Nah, akan ada kotak dialog. Di sini untuk modul yang diminta adalah 4 mm, kemudian jumlah giginya adalah 24, base width ketebalannya 28. Yang ini adalah roda gigi penggerak, yang digerakkan di sini adalah no model, jadi tidak ditampilkan. Nah, kita calculate dulu. Nah, ini sudah. Kemudian sistem desainnya menggunakan center distance, auto semuanya akan terkalkulate ketika kita klik calculate, kemudian kita oke. Nah, ini adalah komponennya sudah keluar. Kita klik di sembarang tempat dulu, lalu dari gearnya kita klik, kemudian kita lakukan editing melalui open. Kita buka sebagai part, kemudian kita edit di sini. Nah, kita bisa melakukan sketch untuk pembuatan kontur pada roda giginya. Nah, untuk profil kontur roda gigi, kita pertama setelah buat sketch, kita buat bagian poros bertingkat di dalamnya berupa circle. Kita buat circle dulu dengan diameter 52. Dan setelah ini kita bisa langsung ekstrusi dengan ketebalan 20 mm. Oke, jadi kemudian di dalamnya akan ada lubang untuk alat pasak. Kita klik, kita new sketch, kita buat lubang alur pasak dengan diameter 28. Nah, kemudian alur pasaknya berbentuk rectangle, buat dan kita lakukan vertical constraint, lalu kita atur lebarnya 8 mm, dan kita ukur untuk depth-nya. Oke. Sini kita masukkan 3 mili. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita lakukan proses pemotongan. Oh ya, untuk mengukur di sini perlu kita lihat objek snap yang tertampil sehingga ukuran yang kita buat itu sesuai yang kita minta. Kadang masih dibaca dari center. Kita lakukan pemotongan, trim. Sudah selesai, kita tinggal lakukan ekstrusi, cut. True. Oke, jadi komponen spur gearnya jadi, karena di sini auto rename, jadi saya sudah membuat gear itu banyak 3 kali. Oke, kita save, lalu kita kembali ke IAM nya, assembly dengan
constraint, insert, kita pilih bagian lubangnya ke bagian sini. Oke, sudah. Kemudian kita apply. Nah, ini masih bisa bergerak bebas karena untuk pasaknya sendiri belum terconstraint. Sama caranya. Kalau misalkan agak susah ya kita bisa, oh ini kelihatan, jadi nggak perlu kita transparan. Kita bisa constraint dan flash. Oke, apply. Sudah jadi untuk ini assembly-nya. Jadi kalau misalkan ini apa ya, oh ini masih lepas ya, kita constraint lagi. Saya ulangi, untuk ini bisa kita transparan karena agak susah. Oke, terlihat. Kemudian kita bisa constraint, flash. Oke, apply. Udah jadi. Jangan lupa kita transparannya kita nonaktifkan. Jadi ketika ini diputar harusnya juga muter. Oke. Langkah berikutnya kita akan mulai untuk memanggil komponen dari content center. Komponen pertama yang kita panggil adalah pasak, maka kita bisa place from content center. Kita pilih di sini. Nah, untuk pasak sendiri kita bisa ambil dari sub parts. Dia ada key, kita ambil key machine, kita rounded, kemudian kita bisa cari sesuai dengan tipikal yang dipersyaratkan. Nah, di sini mintanya DIN, maka kita bisa filter melalui DIN 688A. Kita klik, kita oke, double klik, dan kita bisa masukkan ukurannya untuk diameter 22 sampai 38 kali 7, kemudian panjangnya 40 mm. Oke. Klik 1, klik 2. Nah, ini sudah muncul pasaknya. Berikutnya kita akan memasukkan pasaknya ke alur pasak. Nah, ini karena masih tertutup, kita bisa transparan dan kita putar. Oke. Lalu kita bisa free rotate lagi untuk komponennya, pasaknya. Lalu kita bisa constraint. Nah, kalau transparan berarti masih aktif terbaca. Agar tidak mengganggu, kita bisa enable-nya kita nonaktifkan. Kita constraint lagi. Oke, apply. Kemudian yang satunya apply. Apakah masih bisa naik turun? Oh, masih. Maka kita tinggal kunci untuk yang sisi bawahnya. Oke, apply. Sudah terconstraint.
sudah terassembly, lalu kita aktifkan lagi spur gearnya, enable, kemudian transparannya kita nonaktifkan. Pasak sudah masuk satu, berikutnya kita masukkan pasak ke puli. Sama caranya, bisa kita enable-nya kita nonaktifkan sehingga bisa kita langsung constraint di sini. Oh, ini kita free rotate dulu. Oke, mendekati, kemudian kita bisa constraint, masuk. Oke, kemudian kita atur dalamannya. Apply. Sudah jadi. Untuk komponen yang kita disable, kita bisa aktif enablekan lagi, klik kanan, enable. Untuk pasak sudah masuk. Berikutnya adalah memanggil bolt. Jadi di sini ada 4 lubang yang sudah ada ulernya. Akan diisi bolt di sini. Kita panggil dari content center, fastener, bolt, kemudian untuk bolt yang diminta jenisnya adalah hexagonal head, kemudian menggunakan typical ISO. Nah, di sini kita pakai 4017. Double klik. Nah, di sini bisa pakai auto detect di sini. Tapi kadang juga jalan, kadang tidak. Kita coba dulu, klik kanan. Kita place di sini. Gunakan M12, lengthnya 25. Nah, kita lihat hasilnya. Oh, ternyata juga nggak sesuai. Maka cara yang berikutnya bisa kita lakukan copy paste. Kita constraint. Apply. Oh, tadi kelebihan satu. Baik, untuk fastener sudah terassembly. Berikutnya sama dari content center, place from content center, kita panggil nut hexagonal. Nah, untuk nut yang dipersyaratkan di sini ISO, sistem ISO 403. Maka kita pilih ISO 4035, double klik, bisa.
klik di sini, place, apply. Oke, kemudian yang satunya cek. Baik, sudah selesai assembly-nya. Untuk belt drive, sekian video dari saya. Semangat selalu, salam